Assalamualaikum, permisi Kak. Ada yang bisa Kak bantu? Saya mau konseling Kak. Oh iya, silakan masuk. Permisi Kak. Baik Kak. Namanya siapa? Namanya Aisyah Kak. Namanya Aisyah, panggilannya Aisyah. Iya, Aisyah. Ada yang bisa Kak bantu? Aisyah ini mau cerita tentang permasalahan Aisyah Kak. Oh, masalah Ais, oke. Jadi ingin melakukan konseling sama Kakak gitu ya. Permasalahan tentang apa tuh? Tentang kesulitan Aisyah saat di sini Kak, menyesuaikan diri di lingkungan sini. Oh, di lingkungan kampus gitu ya. Oke, sebelumnya Kakak boleh tanya nih, Aisyah dari orang mana? Aisyah dari Sumatera Selatan, Palembang. Oh, jadi Aisyah lagi di daerah Sumatera Barat ini gitu ya. Itu masalah Aisyah. Oke, jadi Aisyah ini bersedia nih melakukan konseling sama Kakak. Iya Kak, bersedia. Jadi namanya konseling individual. Nah, konseling individual itu sama konseling kan Aisyah dari orang Sumatera Selatan. Jadi namanya menyesuaikan diri sama lingkungan Sumatera Barat dan lintas budaya namanya. Lintas budaya ini sama dengan konseling individual. Jadi kita melakukan konseling antara Kakak dan Aisyah. Kakak sebagai konselor dan Aisyah sebagai konseling gitu ya. Sampai di sini paham? Paham Kak? Oke, jadi kalau Aisyah ingin melakukan konseling, Aisyah tidak perlu khawatir. Nah, karena di konseling itu ada kerahasiaannya yang sangat dipegang oleh seorang konselor. Jadi tidak perlu khawatir. Dan juga Aisyah secara sukarela melakukan konseling sama Kakak. Sukarela kan? Iya Kak, secara sekali. Oke, Kakak juga secara sukarela. Dan juga Aisyah terbuka menceritakan permasalahan Aisyah. Kakak juga terbuka dan Aisyah sebagai konseling Kakak. Kemudian kita secara aktif bersama-sama menyelesaikan permasalahan kita. Oke? Ya Kak. Bisa dipahami ya? Paham Kak? Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Terkait permasalahan itu Kak. Permasalahan itu kan Ais itu kan berasal dari daerah luar kan, bukan daerah sini. Jadi bahasa yang digunakan sehari-hari itu beda. Jadi Ais kesulitan untuk memahami bahasa asing. Tapi kalau untuk teman sebaya itu masih paham untuk komunikasi itu. Tapi kalau untuk sama orang yang tua itu Ais merasa kesulitan karena bahasanya agak beda aja ya orang tuanya. Terus karena Ais orang Jawa, kalau jadi belajar bahasa Minang itu susah gitu. Logat Jawanya itu masih kental kan. Jadi orang-orang tuh kalau dengar Ais ngomong bahasa Minang itu diketawain. Katanya nggak cocok gitu kan. Nah jadi itu. Terus karena Ais berasal dari daerah luar juga, kan kalau beda daerah itu kan beda penyebutan beberapa kata gitu kan. Nah itu biasanya kalau sama teman-teman itu diributin gitu, nggak ada yang mau ngalah. Kalau di sini namanya ini tapi di sini namanya beda gitu, artinya beda. Jadi sering ngeributin hal-hal gitu. Nah itu gimana Kak solusinya? Oke, jadi Pak tanya dulu nih. Kalau misalnya di pertemanan Aisyah tuh ada yang bahasa Indonesia kan? Ada Kalau kalau yang lain gitu, kalau mereka kan ada nih yang sama sumber nanti nih, mereka pasti ngomongnya sebagai bahasa Minang. iya, terus gimana tuh perasaan Aisyah kalau tadi? Awal-awal cuman diam-diam doang aja, nyimak aja mereka ngobrol kan, karena belum paham yang pas awal-awal semester kesini tuh. Jadi sekarang udah lama ini mulai cukup paham, jadi bisa ikut juga dulu. Kalau sama orang tuanya maksudnya gimana tuh? Kalau misalnya kan kita papasan sama orang tua di jalan atau gimana itu, ya di daerah sini itu kan bisa ditanyain, nyapa-nyapa gitu. Itu kalau ditanyain pakai bahasa Minang kurang paham gitu. Iya. Ngomongnya itu mereka cepat terus beda juga bahasanya, jadi kurang paham. Kalau sama teman-teman itu kan biasanya masih campur Indonesia sama Minang, jadi
Kalau di kos sama Kak, soalnya kan rata-rata di kos itu kan ada sama teman sebaya gitu. Jadi masih bisa apa ngobrol komunikasi lancar. Jadi yang menjadi kendala di Aisyah bagaimana penyesuaian diri di sini di bahasa itu ya, di ketemu sama orang, papasan atau ketemu sama orang lebih tua gitu. Mereka pakai bahasa Minang di sini, Aisyah nggak bisa. Kalau sama teman-teman bisa ya. Tapi gimana perasaan Aisyah kalau teman-teman Aisyah tuh nanti bahasa Minang, tapi Aisyah nggak paham itu gimana perasaan Aisyah? Biasanya selalu mengaji kan, karena sambil belajar juga itu tanya artinya. Mereka juga mau ngajarin gitu, ngasih tahu artinya kalau ada yang kata-kata yang nggak paham gitu. Suruh ngulang lagi. Ya, Jadi ada rasa ingin tahunya dan bisa membuka diri juga ya, nggak sedih kan jadinya. Jadi yang membuat Aisyah tidak merasa, ada nggak membuat Aisyah merasa tidak nyaman kayak gitu? yang merasa nggak nyaman mungkin kalau lagi komunikasi sama orang-orang pasar kan Ada satu rasa, ya belajar iya. kan ngomongnya pakai bahasa Indonesia gitu kan itu nggak bisa kan kalau di pasar itu kan ini apa nego gitu kan. Iya, nego. Karena bukan orang sini mungkin apa namanya harganya itu dimahalin gitu nggak boleh nurun gitu karena kamu bukan orang sini. Kayak gitu emang orang Minang kayak gitu ya. Jadi kurang nyamannya di situ mungkin ya kalau Iya. merasa. Terus kalau mau dinego mereka nggak mau nurunin kayaknya ya. Jadi mereka tahu kalau orang luar kita kan. Ya, biasanya kan kalau di sini kan pakai bahasa Minang buat ini ya. Buat negonya harus Iya. pakai bahasa Minang. Itu baru mau kalau sama teman-teman Ais mau tuh kalau sama Ais sendiri misalnya ke pasarnya tuh kan itu lain nggak mau dia nurunin Sering sendiri itu iya sering sendiri buat makan misalnya belajar buat di masa itu. bahasa Inggris. Jadi Aisyah tadi kan minta bantuan sama Pak Tuh. Nah, apa yang harus dilakukan gitu kan? Juga Aisyah kan udah lama di sini. Tapi beberapa kata-kata dari bahasa Minang udah paham. Udah. Jadi kalau misalnya Aisyah bisa minta bantuan sama teman, kalau misalnya ada yang nggak dipahami kan Aisyah udah tahu tuh. Jadi nggak paham bisa diulangi di translate ke bahasa Indonesia gitu kan. Bisa minta tolong sama teman-teman. Tapi kalau misalnya kan bisa belajar tuh dari teman-teman. Nanti jadi kalau bahasa nanti bisa lancar gitu. Tapi sekarang udah lancar nggak bahasa Minangnya? Masih sebagian jadi nanya kan biasanya kalau nanya harga barang apa gitu kan itu nanti dijawabnya pakai bahasa Minang malah jadi nggak ngerti itu jadinya pakai bahasa Indonesia lagi biar Masih misalnya kalau awalnya pakai bahasa Minang itu nanti orang itu jawabnya pakai bahasa Minang semuanya jadi itu kurang paham juga jadinya malah jadi nggak apa ya kayak kita tuh makin harus dalam lagi mempelajarinya gitu harus tengah soalnya itu sih kendalanya ya saya. Tapi kata kak sih kak ya emang harus belajar lagi karena kan kita tinggal di Sumatra kan emang bahasa Indonesia tuh emang penting. Cuman kalau di Sumbar ini kan orang emang jarang sekali pakai bahasa Indonesia kan apalagi di pasar. Jadi emang keinginan Aisyah juga sering ke pasar. Jadi kalau memahami lebih dalam bahasa Indonesia, bahasa Minang maksudnya kan. Jadi emang harus belajar kalau minimal dari teman-teman orang. Sendiri-sendiri bisa pakai bahasa bisa. Beradaptasi nggak masalah yang Aisyah. ya teratas ya. Oke, jadi apa yang kakak Jadi kalau misalnya masih paham itu lebih tingkatkan lagi belajarnya karena kalau tinggal di sini itu berarti juga harus menyesuaikan budaya sendiri. ya emang kalau bahasa Indonesia ada di kampus kan nggak gitu. Kalau di luar tuh emang nggak susah kita juga kesulitan gitu kan. Jadi ada bisa belajar.
ya dikira marah gitu kan, padahal enggak. Itu gimana? Jadi mungkin Aisyah tuh kultur apa ya, kayak budayanya itu beda gitu kan. Kalau di Palembang udah biasa nih, kalau orang Minang itu kayak lemah lembut kayak gitu. Tapi kalau biasanya kan dibilang ngegas nih Aisyah nih, gimana perasaan Aisyah dibilang kayak gitu? Ya sedih sih karena susah juga kan mengubah itu kan. Jadi salah paham aja orang-orang itu kayaknya Ais dikatain udah marah gitu kan, padahal enggak. Tuh mereka jadi gimana juga sama Ais jadinya. Ngegasnya kayak mana sih? Ya ngomongnya keras, dikerasin aja gitu, padahal tapi menurut mereka mungkin karena ya teman-teman Ais itu lembut gitu kan, jarang ngomong yang keras-keras gitu, jadinya mereka nggak terbiasa sama cara ngomong Ais gitu. Coba bisa contohin kayak tapi memang kadang-kadang Ais ngomongnya kasar. Iya. Jadi di sini kan nggak boleh. Kan emang orang Palembang kayak gitu. Ya orang-orang tertentu aja. Tapi cara ngomongnya emang kayak kuat gitu loh. Oh, iya. Kayak gimana tuh? Tapi ngomongnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa tapi nadanya kuat gitu. Oh, jadi dicampur gitu ya. Iya. Karena orang Palembang juga orangnya enggak kayak orang Minang nih kan semuanya merata gitu kan. Kalau orang Palembang tuh campur. Jadi bahasa Jawanya bisa keras dikit gitu ya. Jadi gimana tuh kalau teman-teman kan ada nih Aisyah juga sedikit kan, mereka marahnya kayak gimana? Sampai marah? Ada yang sampai marah? Enggak, malah mereka takut gitu ngomong sama Ais. Dikiranya Ais yang marah gitu. Iya, marah kayak marah gitu ya. Iya. Saya contoh ditanyain apa gitu terus ngomong, ya enggak lah orang ini gitu kan. Tapi kan Ais cuma ngomong untuk negasin aja itu enggak gitu. Tapi kan enggak marah, soalnya jadi keras aja gitu. Oh iya sih. Emang orang Minang sih kebanyakan kalau kan memang beda-beda orang, setiap orang kan beda-beda ya. Ya. Jadi kalau kayak itu kalau di lingkup pertemanan Ais dirasa itu ngegas gitu kan. Tapi sebagian orang lain kayak biasa aja gitu. Minang juga kayak gitu. Jadi kalau Ais kan minta penasehat dari kakak atau gimana? Yang enggak Solusinya penasehat dari kakak. Jadi kalau misalnya udah bilang kayak gitu sekali sama teman kan, tapi kalau perasaan Ais tuh gimana kalau dibilangin gitu sama teman? Biasanya kan mereka ngomong, ih jangan lah kayak gitu, jangan ngebahas, ngomongnya biasa aja gitu kan. Itu biasa aja, orang nggak marah kok. Iya. Awalnya juga ya gimana, tapi kan karena sekarang udah lama temenan, jadi mereka juga udah Biasa ya? ya Iya. nggak takut lagi kalau Ais ngomongnya keras-keras gitu. Jadinya malah mereka yang nyesuaiin ke Ais, bukan Ais yang lemah lembut ke mereka, enggak. Jadi Ais ngomongnya tetap keras-keras gitu, tapi mereka Iya, emang itu hubungannya bagian hebat kan sih. Maksudnya dari kakak nih, kalau jadi udah teman kayak gitu kan, awal-awalnya menurut kakak tuh dia tuh orang Medan, pakai kau itu kan kayak kasar gitu. Jadi awal-awalnya kakak merasa sedih juga sih digituin kan. Tapi lama-lamaan menyesuaikan diri juga kita jadi merasa gak apa gitu. Kayak emang bahasa mereka kayak gitu, emang budaya mereka kayak gitu. Dan juga Aisyah juga harus menyesuaikan diri juga. Teman-teman kan menyesuaikan diri, udah biasa nih sama teman Aisyah. Juga Aisyah juga menyesuaikan diri sama teman Aisyah. Kayak biasanya emang mereka udah biasa sama ngomong kasar. Coba Aisyah mencoba untuk nggak ngomong kasar atau tegas coba. Kayak di nadanya nih terlalu dikit sesuai. Itu dari kakak gimana? ya kemarin juga udah nyoba kalau sama orang yang lebih tua mungkin
budaya gitu kan, budaya Aisyah dengan budaya di sini sama teman-teman juga beda. Ya gimana? Ya saya paham disesuaikan sama kondisinya gitu ya, bisa Oke, jadi bisa kita selesaikan pembelajaran hari ini. Thanks for watching.